nggak boleh. Menikah lagi Bu. Emang Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah kenapa laki? Nah, disitulah letaknya. Kenapa derajat Anda mau berarti? Anda pengen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen karena kan saya nggak bisa share screen karena ini saya pakai handphone kan. Iya, Ibu sebutkan saja. Nanti biar saya share di sini Bu. Kita belajar bareng-bareng. Kita berdua saja. Lanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya. Ya, biar saya makanya jawab. sabar dulu, sabar makanya. Surah Al-Waqiah nomor berapa biar saya carikan? Ar-Rahman 70 78. Ar-Rahman ayat 70 78. 78 sampai 70 sampai 78 iya. Ya bentar ya, saya share screen. Apa masalahnya dengan ayat ini? Ya, kita baca dulu, Bu. Ya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Kamu perlu apa namanya? Sebentar. Ini sampai 78. Kata beriman. Panjang banget ya. Oh, salah. Salah. Berapa? 78. Rahman. Oh, salah Rahman. Oh, pantesan saya salah nih. Rahman. Salah, Bu. Salah, Bu. Bentar, Bu. Rahman ini saya Al-Imran lagi. Sambil ngobrol dong Mbak Fatimah. Ya, ya, bentar, Bu. Ar-Rahman berarti 55 ya? Ya, 70. Ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari dipelihara dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin ya Bu ya. Ini kan berarti nih bidadari ini bukan manusia lah ya. Ini bidadari yang dari surga ya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lalu maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah ini kan berita soal surga para laki-laki nih Bu. Ini bidadari surga kan para laki-laki. Maksudnya gimana nih? Emang ada surga perempuan, surga laki-laki gitu? Bukan Bu. Ini kan maksudnya bidadari Bu. Ini diperuntukkan untuk siapa Bu? Untuk laki-laki atau perempuan Bu? Iya, untuk laki-laki kan ada surga untuk laki-laki, surga untuk perempuan. Nah, coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini yang dijadikan bidadari ini bukanlah dari manusia. Tetapi bidadari apa? Dengan harga diri wanita apa itu masalahnya? Nah, ini baru salah satu, Bu. Ini baru salah satu, Bu. Baru salah satu yang saya katakan bahwa ternyata laki-laki ini hanya wanita itu tidak bisa masuk surga karena di sini bidadarinya pun sudah tersedia di surga. Jadi yang pertanyaan saya adalah wanita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari, laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk surga? Ada Bu, banyak Bu. Bahkan wanita itu
mayoritas di neraka. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih, harga diri yang direndahkan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya gitu? Belum, ini salah satu. Ini salah satunya, Bu. Salah satunya. Berarti Makanya ini gini. yang lain ya? Ini nggak ada kaitannya berarti dengan harga diri Bu harus jelasin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya, Bu? Hanya laki-laki yang masuk surga ya? Jadi perempuannya bagaimana, Bu? Oh enggak, di dalam surga itu pensolehah yang patuh kepada Allah dan suaminya ya pasti masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang akan berkumpul dengan orang ayatnya di mana, Bu? Ayatnya di mana, Bu? Bentar sabar ya. Ya, nanti biar saya search di Quran apa. Oke, sebentar ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita ya? Loh, ini kan kitab Anda, masa menghina? Bagaimana kan Anda bilang tadi, kenapa kok perempuan dihina di situ, katanya kan, di Islam. Kalau saya melihat bahwa wanita kok, saya bilang kok nggak ada yang di surga ya, kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah pernah masuk aja Anda. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu, kalau misalnya muslimah Ya, bisa masuk surga, gimana caranya? Coba kita pengen lihat ini. Nah, sabar. Oh, jadi karena itu Anda murtad gitu, berharap di Kristen bakalan masuk surga? Enggak. Setelah saya di dalam terang, baru kebuka. Saya bacakan dalilnya dari hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu juga berpuasa, bentar ya, dan sebulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang dimiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana Bu caranya bertakwa, Bu? Cara bertakwanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami tapi masih jelalatan matanya. Ya nggak mungkin lah udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan, masa mau berharap masuk surga? Emang siapa kita? Anak Tuhan. Emang kita bapak kita yang punya surga? Oke, kalau logikanya Bu ya, kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja Bu, kenapa nikah lagi? Ya kan? Maksudnya gimana nih? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Maksud Anda poliandri? Apa sih korelasi pertanyaan Anda? Ya. Saya jawab begini loh. Karena gini, tadi kan suruh menjaga kemaluan. Oh enggak dong. Iya, saya suruh menjaga kemaluan. Nah, iya, menjaga kemaluan itu tidak suami, tidak berzina. Bu, tidak berzina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang laki-laki boleh poligami. Masa perempuan nggak boleh? Menikah lagi Bu. Emang Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah kenapa laki? Nah, disitulah letaknya. Kenapa derajat Anda mau berarti? Oh, Anda pengen. Anda pengen dipakai rame-rame sama laki-laki? Loh, saya tanya Bu, laki-laki di situ rame-rame dong berarti. Ayo, berarti laki-laki ya, kalau laki-laki kenapa? Kenapa? Nah, kenapa masalahnya dengan laki-laki? Makanya saya bilang derajat perempuan laki-laki di rame-rame di surga. Memang di mana ayatnya itu? Anda suka kayaknya dipakai rame-rame nih? Sekarang gini, bidadarinya saja ya perawan terus ya, dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus laki-lakinya itu masalahnya saya tanya. Nah, ibu ini kan sebagai perempuan muslimah, katanya derajatnya nggak mau dikatakan rendah. Laki-laki boleh nikah banyak, ya kan? Murahan lah jadinya ya. Nah, terus kenapa yang murahan? Yang murahan itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. Sama aja Bu, laki-laki dan perempuan. Lah laki-laki dipakai bareng-bareng. Beda. Laki-laki itu nggak murahan. Ibrahim punya istri banyak. Daud punya istri banyak. Itu nggak masalah bagi Tuhan. Lagi pula jangan niru raja dong, jangan niru raja dong. Raja Ibrahim, Daud nabi loh. Kata siapa Bu? Kalau di dalam Alkitab bukan nabi Bu. Saya kasih ayatnya boleh ya? Aduh, boleh. Ternyata Anda nggak pernah baca kitab. Nih, Anda nggak pernah baca kitab makanya. Bentar, saya cari dalilnya dulu bentar. Aduh, ketahuan nggak baca kitab Fatimah. Masa Daud sama Ibrahim bukan nabi? Ibrahim memangnya disuruh Bu poligami? Ada perintah kah?
Emang Tuhan ngelarang dia poligami? Nggak boleh, dilarang. Nah, Ibu katanya Mana pernah baca ayatnya? Alkitab. Mana dalilnya? Dalil dilarang Baca poligami aja, mana? Ibu. Baca Mana saja, dalil Bu, dilarang tentang poligami? Sarah. Tentang Sarah Nggak mana baca. dalil dilarang poligami? Wah, ini lama ini Oke. pasti ya, lihat Alkitab ya. Saya punya poin satu ya. Poin satu Ah. adalah nih Fatimah, ini Rifa. Fatimah bertanya Oke. sekali, saya menjawab bahwa Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame karena saya nggak mau dipakai rame-rame. Saya nggak tahu kalau Mbak Fatimah ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, Kata Mbak siapa, Fatimah Bu? Kata siapa, Bu? ya kan Kata Mbak siapa, Fatimah Bu? tadi bilang, kok ibu nggak mau? Emang kok laki-laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu dong. Nah, Kalau kami kata nggak mau, siapa yang perempuan menginginkan muslim. enak aja? Bentar, tunggu sebentar. Saya nggak tahu, Bu. Saya mau cari dalil dulu. Saya mau ngasih dalil Abraham, Daud itu nabi ya, bentar. Oke, silakan. Nabi di sini nabi apa dulu, Bu? Beda, Bu. Dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi, Bu. Yang Emang Anda tahu menyebutkan dia apa artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? Sejarahnya, Bu. Sejarahnya kita lihat ya, Bu ya. Sejarahnya dulu kita lihat, jangan ngotot. Ibrahim itu orang mana sih, Bu? Nggak usah ngotot. Ya. Islam itu kan hanya meniru sejarah tokoh-tokoh sejarah dan perjanjian lama. Nggak usah ngotot. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Orang Yahudi lah, bukan Anda kali. Ini bukan orang Arab. Yang lebih kan? tahu orang Yahudi. Kenapa orang Arab so tahu? Kok lari-lari ini Mbak Fatimah? Tunggu. Poinnya udah melebar deh. Tadi katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya nggak ada tuh perempuan dihina. Di situ. Makanya saya mau kasih dalil komparasi boleh dong. Udah dua yang harus saya kasih kepada Anda. Sebentar, Bu. Pertama, jangan nyocos terus dong. Jangan nyocos terus. Saya kasih tahu di situ. Itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsu yang lebih tinggi, tetapi nggak boleh menikah lagi. Harusnya boleh dong. Tidak. Oh, berarti Anda pengen bilang aja kali. Bu, saya tanya, kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa. Dia bisa menikahi atau berhubungan dengan banyak wanita. Faktanya Abraham, Daud, Salomo punya istri banyak. Oh. Ibu tahu nggak Injil? Isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya sekarang kok kelari ke Injil, makanya ternyata tadi ini Mbak Fatimah ini nggak mau punya moderator karena dia mau lari-lari nih, dia nggak mau fokus. Jangan. Oh iya dong. Kita kembali ke kehinaan perempuan. Nggak, saya nggak mau lari, saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak mengikuti Anda. Saya nggak mau juga begitu dong. Anda mau seenak-enaknya aja mentang-mentang di channel Anda gitu ya. Saya Kristen, Bu. Saya Kristen, Bu. Lalu apa urusannya di Saya Kristen, Bu. Saya pengikut Yesus, Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump bagi saya nggak masalah ya, Pak ya. Saya nggak peduli. Jangan maksa dong. Saya mengikut Yesus. Betul. Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus, bukan pengikut Muhammad. Emang bukan. Terus? Nah, Yesus mengajarkan itu tidak boleh, Bu. Berpoligami tidak boleh, Bu. Karena dari berarti Abraham itu boleh. Berarti Abraham itu bukan nabi. Tidak ada perintah. Mana dalil larangannya? Mana larangannya? Nah, makanya di situ tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Di situ dilarang, memang dilarang. Nggak ada ceritanya. Kalau di sini misalnya perintah, dirimu bilang katanya Abraham itu disuruh untuk berpoligami. Sini dalilnya, sini. Justru saya nggak di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam, nikahilah 4, 3, 2, 1 kalau kamu sanggup berlaku adil. Katanya tadi kalau kamu ini diajukan, dengar dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, ngomong dulu silakan. Sunnah nabimu, istrinya berapa, Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwa, ngikutin sunnah Rasul. Sunnah Rasul, bininya banyak, Bu. Nah, kalau sudah bininya banyak, ibu masa perempuan mau, Bu? Misalnya anak ibu dinikahi lagi, ya kan? Dipoligami, dinikahin sama kakek misalkan. Masa boleh, Bu? Ya kan? Nah, coba Ibu bantah. Apakah itu Nabi yang benar? Yang mau saya bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali kembali kepada awal tadi. Kenapa saya dulu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang suci, gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk Kristen, ya ampun, maaf ya, saya merasa bahwa Muhammad adalah lebih rendah daripada Yesus. Lebih rendah daripada Yesus. Ya kenapa? Ya itu anak kecil juga dinikahin, istrinya juga banyak, ya kan? Nah, apakah itu seorang nabi yang memberikan teladan? Di kitab orang Israel aja, Daud seorang nabi itu di kisah para rasul, dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu Tuhan yang kamu sembah itu perintah bukan? Tuhan yang kamu sembah.
Saya boleh ngomong nggak sih? Oke, silakan Anda dulu yang ngomong. Saya nggak mau kayak mak-mak pasar kayak gitu ya, sorry ya. Saya nggak punya. Anda sudah menjawab. Belum selesai. Saya belum bisa saya ngomong. Anda kayak ngomong dirocot. Ya udah ngomong dulu. Lanjut, silakan. Lanjut. Kenapa si Daud intip? Oke, Anda mengatakan seorang nabi nggak boleh gini karena menikah banyak istrinya. Sementara Abraham itu seorang nabi, punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang nabi di dalam kisah para rasul. Dia juga memiliki istri lebih. Kenapa Anda yang keberatan sementara Tuhan saja bahkan mengatakan Daud di dalam kitab Raja-Raja, dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan Anda mengatakan bahwa Daud dan Abraham itu bukan nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Santai bisa? Saya kasih ayat dulu. Boleh ya? Bentar. Daud dan Abraham itu adalah nabi. Ingat ya. Oke, mana ya? Bentar nak. Nanti nak, bentar lagi nak. Bentar, saya mau ambil di handphone ini. Saya mau tutup dulu karena di handphone ini data-data saya, bentar. Ya, kalau di dalam perjanjian baru ada rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang nabi, Daudnya ya. Tetapi untuk masalah statusnya, Daud itu bukan nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang perjanjian baru, misalnya para rasul, menyebutnya dia sebagai nabi karena Daud ini adalah lebih daripada raja. Bukan sekedar raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para rasul dengan sebutan nabi. Ini kemana ya, Bu Rifa? Halo, Bu? Ya, saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah, bentar. Anda sabar dulu, bentar. Saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi, bahwa Anda mengatakan perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan bagaimana perempuan di Kristen sendiri. Tolong Anda buka di dalam Efesus 5:22-24. Oke. Efesus 5:2-24. Efesus 5 apa Efesus 2, Bu? Bentar. Efesus 5:22-24. Efesus 5 ini ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa nih, Bu? Itu Efesus berapa itu? 22-24. Bentar. Sorry. Katanya Efesus 5. Efesus 5:22-24. Oke. Kayaknya saya bakalan terpental. Saya mau ambil data dulu. Saya kayaknya terpental sebentar ya. Bentar Ibu, ini saya baca nih ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di situ ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi ada keseimbangan. Yang dua-dua, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian dua-dua, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami dong. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga, enggak jadi yang harus tunduk seperti hamba gitu kan, harus seperti siapa, Bu? Ibu bacanya gimana ini? Yang mana nih ayatnya kayak gitu? Ya, menuhankan suami itu menghambakan diri karena pada dasarnya manusia itu hamba di mata Tuhan. Ada dalilnya. Nabi-nabi itu adalah hamba. Nabi-nabi semuanya adalah hamba. Oke, saya akan kasih dalilnya. Oke, saya punya tiga dalil yang belum saya kasih sama Anda karena saya punya masalah. Tenang aja. Ada boleh tanya sebebasnya ya. Sebentar. Ini jelasin dulu ya.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi ketaatannya di sini ada nih poin ke-25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada poin ini nggak boleh ditinggalin ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu Bu ya. Paham ini? Gimana Anda bicara ini dari mana pengajarannya? Loh, ini baca Bu. Gimana? Suami. Hai suami yang ayat tanggal ini Ibu kan baca di layar nih kan saya screen Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini karena apa namanya saya harus sebentar, Oke. Ini kan dalil dari Anda kasih ke saya kan. Ya, enggak intinya di situ perempuan harus menuhankan laki-laki dan harus patuh sebagaimana kepada Tuhan. Itu dalilnya begitu. Ya udah, kalau memang Anda tidak mengakui, lebih terhina perempuan dikit. Kata siapa Bu? Di sini ya, suami harus mengasihi istrinya loh Bu. Kalau coba ayat 24-nya baca. Ayat 24 bentar. Iya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaat tunduk berarti kepada perempuan jauh di bawah laki-laki ya. Gini Bu, ketundukan ini diperumpamakan sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu Bu, maksudnya. Paham nggak? Jadi si istri ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah ini ada kata mengatakan sebagaimana jemaat. Jadi memberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri. Lalu di mana hebatnya gitu kan lebih enakan di muslim ayat 25-nya baca dong Bu, ayat 25-nya. Ayat 25 baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana. kalau itu di Islam juga ada. Di Islam juga nggak boleh. Mana ada buktinya? Tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan. Yang Anda tadi mau komparasi. Sebentar. Di sini sudah jelas. Di situ nggak intinya gini. Anda mengatakan perempuan itu di Islam terhina, ya kan? Nggak, tunggu dulu. Anda mengatakan perempuan di Islam terhina. Lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang bidadari, nggak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu justru di dalam Kristen perempuan itu derajatnya di bawah suami, bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami nggak perlu seperti itu, menghormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan kalau suami harus mengasihi, di dalam Islam diperintahkan lelaki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya, itu ada, bahkan kepada tetangga pun kami diperintahkan untuk berbuat. Jadi kalau gini-gini mak, kami juga punya gitu. Jadi intinya gini, poin saya adalah perempuan di bawah laki-laki jauh, bahkan perempuan harus menganggap seolah-olah seperti Tuhan. Nggak begitu dalam Islam, lebih enakan dalam Islamnya Bu. Mana kata sepertinya? Mana kata sepertinya? Tapi coba baca lagi. Karena itu Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Anda mau suami Anda mau kurang ajar mau apa, Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya, Efesus 5:24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi suami Anda mau mabok, suami Anda mau merampok, Anda harus tunduk kepada dia. Terus, ngobrol terus. Udah selesai? Nah, itu kan dalilnya. Udah selesai. Oh, udah. Oke, ya. Baca pelan-pelan ya, Bu ya. Jangan ngegas. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi ayat 24-nya gini, demikian jugalah istrimu kepada suami. Jadi di sini tidak bicara seperti. Karena itu sebagaimana jemaat, ini diberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Terus di sini bicaranya demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tetapi yang ayat ke-25-nya jangan dilupakan ya. Di sini ada poin yang terpenting. Ketika istri harus tunduk pada suami, ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
Artinya di sini kalau suami sudah mengasihi istri, dia nggak bakalan menduakan, selingkuh atau poligami begitu ya Bu Rifa ya. Nah beda. Oh, yang poligami nggak boleh tapi selingkuh. Nggak Emang boleh. Anda tahu kalau suami Anda nggak selingkuh? Emang perintahnya di mana Bu? Selingkuh boleh Bu? Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh? Oh itu urusan sama Tuhan dong. Tuhan dengan manusia. Ini berarti nggak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya Ibu Apa nggak mau terima solusinya? kenyataan. Hai suami kasihilah istrimu. Nah Ya. kalau suami sudah mengasihi baru kita boleh tunduk Bu. Begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri kita nggak bisa tunduk. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan, suami baiklah. Paham Kristen nih ya? Paham merasa Kristen ya? Ini saya kan mengulang membaca. Saya membaca kembali, ya. Saya menekankan di segala sesuatu. Sebagaimana jemaat. Oh iya segala sesuatu, tetapi yang ayat 25 jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kasih dan tunduk itu beda. Beda tunduk itu ya. Kamu tahu nggak arti tunduk? Tahu nggak arti tunduk? Betul Bu. Tunduk artinya apa enggak? Ngerti Bu. Coba jelaskan tunduk, ngerti nggak artinya tunduk? Ngerti Bu, tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi istri. Nah, Ibu tahu nggak dasar kasih ini seperti apa? Kasih itu kayak gimana? Kasih harus menyakiti. Kasih itu beda kalau di Islam beda, di Kristen kasihnya beda. Kalau di Kristen kasihnya itu Bapak mengasihi dengan cara membunuh anak. Bahkan simbol kasih di dalam Kristen itu adalah salib, tempat di mana manusia dibunuh dengan cara sangat mengerikan. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak siapa memangnya anak? Loh, saya tanya kok tanya balik. Ibu bilang tadi soalnya kan Anda beda dengan Tritunggal, Mbak. Anda kan oneness, kata Gracia Pelo Anda makanya beda. Gak usah lari, cari pelarian. Gak usah cari pelarian. Loh, makanya Anda tanya sama saya ya beda kan. Anda kan bukan Tritunggal, Anda kan oneness. Ibu kan diskusi dengan saya, ya kan? Nah, Ibu makanya kalau Anda saya kan pahamnya teman-teman Tritunggal. Yang kabur siapa nih? Ayo, yang melarikan diri siapa nih? Ibu sendiri yang ngomong loh ya. Ibu sendiri tadi bilang katanya simbol kasih itu di dalam kekristenan itu mengorbankan anak. Anak ini siapa maksudnya? Saya tanya ke Ibu kan gitu. Lebih enak kan tinggal jawab. Anak itu di dalam Tritunggal adalah pribadi Allah yang lain yang menjelma menjadi manusia, yaitu Firman yang menjelma. Artinya anak anak Maryam, seorang ibu punya anak, melahirkan anaknya ke dunia dengan penuh kasih disayanginya, kemudian besar segede gaban, umur 33, dibunuh sama Tuhan untuk menebus dosa Anda yang jahat, Anda yang apa? Yesus ya Bu? Kenapa? Yesus ya maksudnya? Yesus ya? Ibu mau bilang Yesus? Ya dong, Yesus dong. Oh, Yesus. Yesus bapaknya siapa, Bu? Yesus nggak punya bapak, kan? Oh, nggak punya bapak. Oh, jadi jadi kita dikawin. Ibu pakai ukuran Tritunggal. Ibu tadi pakai ukuran Tritunggal. Ada bapak, ada anak, ada Roh Kudus. Ya, kalau Tritunggal gitu. Ya, ada bapak, ada anak dan Roh Kudus. Nah, berarti ini bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Anda nanya perspektif Tritunggal, saya sudah jelaskan bahwa bapak menurut Tritunggal adalah pribadi lain. Mereka punya 3 pribadi tapi satu katanya tuh satu itu juga gitu kan. Nah, kalau menurut Anda gimana? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Yesus siapa menurut Anda? Kan saya diskusi sama Anda. Tanya balik lagi. Loh, makanya kan Anda kan tuh kan lucu. Saya kasih tahu paham Tritunggal, Anda bilang kan Ibu pakai paham Tritunggal. Nah, sekarang saya tanya Anda. Katanya Ibu diskusi sama saya. Sekarang saya tanya Anda. Menurut Anda siapa itu Bapak? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti Yesus bunuh diri. Kenapa? Yesus bunuh diri berarti. Berarti Yesus bunuh diri. Gini, Tuhan kita adalah dia kan mati. Bu, kalau mau dijelasin jangan nyerocos. Kalau Ibu mau nanya saya jelasin. Tapi kalau Ibu merasa pintar ya udah Ibu yang jelasin. Gimana? Ibu merasa tahu tentang Tritunggal? Loh, kok saya merasa tahu tentang Tritunggal? Saya punya teman Tante Uti. Tante Uti udah jelaskan Tuhannya omnipresent. Ya udah, gimana kamu itu Tuhannya omnipresent. Oke, kalau Tuhan omnipresent menurut Tante Uti, Bang Rudi Yohanes, Bang Erben mengatakan bahwa Pak Deki Ngadas, Pak Esra Soru, bahwa menurut mereka itu Tuhannya omnipresent, Pret. Nah, jadi Anda ini menurut Gracia Pelo tuh bidat, Mbak, karena menurut Anda yang mati di tiang salib itu adalah Bapak. Ketika Bapak mati, nggak usah mencari enggak, ini kan pendapat dari ahli. Para Gracia Pelo kan ahli.
sepengetahuanmu tentang Oh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu apa? Kan saya Coba. kasih tahu. Saya tanya, Saya kan udah kasih bapaknya tahu. Yesus siapa? Bapaknya Yesus tadi siapa? Ibu bilang nggak tahu. Yesus tapi kan ibu nggak punya membahas di bapak. tunggal. Yesus kan nggak Nah, punya bapak. Ibu nggak punya bapak, tapi kok bisa menyebut tadi Bapak, Anak, Saya kan dan pakai Roh paham Kudus? Tritunggal. Gimana sih Anda ini kok aneh? Saya kan Makanya Kristen. saya kok di situ yang ngajarin saya. Emang situ paham Saya Tritunggal? katakan paham Tritunggal. Anda kan bukan Tritunggal, Mbak. Kok jadi mentok di sini Hey, kita? saya Tritunggal juga bisa, saya juga ngerti, paham. Nah, saya kasih tahu, Bapak Ya ini udah, siapa berarti menurut kamu? Bapak ini siapa? Bapak ini bapaknya apa? Yesus Katanya. maksudnya. Oh, kalau Iya, di Bapak dalam Yesus. pemahaman yang saya baca, Yesus itu mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya Tuhannya Yesus. Oke, stop. Berarti di sini jelas bahwa Muhammad lebih jauh derajatnya lebih rendah daripada Yesus karena Yesus punya Bapa di sorga, begitu? Berarti Yesus itu punya Bapa di sorga, artinya dia hasil hubungan intim antara Bapa dengan Maryam gitu. Ya dong, katanya Makanya, punya Bapa di Bu, surga. Gimana sih? kalau Masa punya misalnya Bapa di surga tapi gimana coba? harusnya Ibu malu kalau Ibu menjadi Kok Islam. saya malu? Bapak apa artinya? Saya tanya, Sebentar, Bapak apa saya artinya? kasih tahu, Bu. Enggak, Bapak Saya artinya kasih tahu gini. Bapak artinya apa? Ibu nggak skakmat dulu, sebentar saya kasih skakmat Ibu Enggak, dulu. Bapak Ibu artinya apa? bilang, Bapak artinya apa? tadi kan Ibu udah bilang bapaknya Yesus, Yesus kembali kepada Ya. Bapak. Bapaknya Yesus siapa? Ya. Berarti Tuhan, itu yang di sorga gitu kan, Bapak di sorga Ya. kan? Nah, Ya. kalau Yesus itu anak Allah, ya dia punya Bapa di sorga. Anak Allah gimana nih? Anak Allah, anak hasil hubungan badan. Muhammad jadi apa, Bu? Muhammad jadi apa? Nabi Muhammad jadi jadi apa? nabi. Nabi Muhammad nggak pernah jadi Tuhan. Berarti dia lebih rendah derajat daripada Yesus ya, deal ya? Emang kriteria rendah dan tinggi apa? Loh, Yesus itu anak Allah loh. Tadi Ibu juga mengaku Yesus itu anak Allah. Berarti Yesus akan iya kembali anak kepada- Allah di dalam segi apa? Jawab dulu, anak Allah apakah Bapak kawin sama Maryam atau Yesus itu yang dia. adalah Bapak berhubungan badan dengan ibunya lahir lagi gitu, anaknya gitu. Nah, itulah dia. Tidak, firman itu jadi manusia. Coba Anda buka Hosea 2. Apa? Buka Hosea 22. Hosea itu perjanjian lama ya, Bu ya? Oh, jadi itu bukan kitab kalian? Oh, makanya Ibu harus paham, Bu. Kalau bicara tentang Oh, Yesus, gitu. Berarti Tuhan yang di dalam kitab jangan Yesus. gitu-gitu dong. Oh, jangan gitu-gitu. Emang Ibu selama ini mempelajari Alkitab itu artinya tuh apa sih? Ngertinya apa sih? Tahunya. Kenapa ya? Kenapa mengatakan mengimani kitab PL, tapi kok giliran dikasih kitab PL nggak mau terima? Kenapa ya? Padahal di situ kan bukan seperti itu. Tidak, kenapa nggak terima? Yang jadi masalah kalau membicarakan Yesus, Tuhan udah jadi manusia, itu beda. Tanya anak bapak gimana Yesus itu? Kenapa dia lebih spesial emangnya? Dia itu anak hasil hubungan intim Maryam dengan Bapak gitu. Coba jawab dulu. Menurut Ibu di dalam Quran, Maria kawin sama siapa, Bu? Oh, emang Maria dengan Maryam yang di Bible sama gitu? Bukan, saya tanya kalau Maryam dalam Quran itu dia kawin sama siapa? Oh, nggak ada kaitannya lah. Kalau beda ya nggak ada kaitannya lah. Enggak, soalnya tokohnya ceritanya kok hampir mirip ya. Saya sih nggak ngemis Yesus. Oh, nggak ada Tuhan. Itu Yesus ya. Isa tuh bukan dituhanin. Oh, gitu. Dia pernah dituhankan. Tapi derajatnya sayangnya lebih tinggi ya, Bu ya. Derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad. Kriteria derajat lebih tinggi ini maksudnya gimana? Karena apa maksudnya? Maksudnya poinnya apa? Karena Yesus itu adalah firman yang jadi manusia itu, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Gimana dong? Faktanya begitu, Bu. Firman yang menjelma jadi manusia. Berarti firman Yesus itu ini menjadi manusia. Firman itu menjadi berarti manusia. Bapak itu di surga, firman di dunia, berarti Tuhan Anda banyak. Kok Tuhan saya banyak gimana ya, Bu ya ceritanya? Saya nggak ngerti kalau kan si banyak. Firman kan di dunia tuh jalan-jalan ya kan, naik keledai ya kan, terus dia makan ikan goreng lah. Si Bapak di surga, berarti dua dan Tuhan Anda dua. Kalau menurut Ibu apakah kita perjanjian lama Ibu beda dengan Allahnya Ibu? Kok Anda lari-lari mulu sih dari tadi? Kayaknya Anda tuh kayak lari-lari. Dia dari perempuan. Kalau Ibu pengen tahu tentang pribadi Tuhan kita itu, di dalam perjanjian lama tuh Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan dulu Hosea 22. Kenapa sih takut banget? Hosea. Oh enggak, santai aja Bu, santai aja. Jangan bilang takut-takut, santai aja. Hosea ya, dalam perjanjian lama ya Bu ya. Oke. Hosea berapa Bu? Baca Hosea 22.
As Hosea 22. Kayaknya nggak ada deh Hosea 22, Bu. Hosea ayat 2, pasal 2 ayat 2. Oh, Hosea 2. Hosea 2 ayat 22. Ya, gimana, Bu? Baca, silakan dibaca. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur Hosea 2 ayat 2. Ini Hosea, Bu. Ayat 2-nya. Oh, ayat 2. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Siapa Ini istrinya siapa, Bu? Bapak itu? Ini siapa? Ini Bapaknya kitab apa? Ini kitab apa? Kitab Hosea. Saya tanya. Itu Hosea ini kitab Hosea. saya tanya Hosea ini di abad berapa, Bu, adanya? Oh, sesudah Masehi belum? Emang walaupun itu abad keberapa itu bukan firman Tuhan ya? Bukan masalah, bukan firman Tuhan. Masalahnya Maria belum ada ini, Maria belum ada, Bu, Maria. Oh, berarti beneran Maryam itu istrinya Bapak. Karena dia belum ada, berarti bukan istrinya, berarti Bapak itu benar-benar kawin sama Maryam gitu. Ini apa hubungannya ini sama Maria ini? Apa hubungannya sama Ya, Maria? memang nggak ada, saya cuma mau ngasih tahu. Ternyata Bapak itu ternyata dia bilang, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Nah, istrinya yang mana Ini coba? bicara siapa? Ini bicara siapa? Ini ngomongin ke siapa ini? Ini siapa konteksnya? Ibu kalau mau tahu. Hosea ini bicara Anda yang jelasin, lah kan bukan kitab saya. Anda yang jelasin, lah kan kitab Anda itu. Saya tanya, Bu, ini Hosea ini membicarakan siapa? Apa hubungannya dengan Maria, Bu? Saya nggak punya Roh Kudus, jadi saya membaca kitab Anda. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan jinanya di antara buah dadanya. Nah, istrinya Bapak emang siapa kalau dia bukan istrinya? Emang lain. Bu, Ibu ngomongin siapa? Ngomongin siapa, Bu? Kan ngomongin kitab Anda. Gimana sih? Memang jangan terketawa tuh Ini kitab nggak sendiri. nggak nyambung ini. Ini Hosea 2 ini apa sih? Mau Itu ngebahas apa? Tuhan punya istri loh. Tuhan punya istri loh. Jadi Maryam itu dikawinin sama Tuhan, terus lahirlah Yesus gitu. Tuhan punya istri, ini gimana nih? Katakanlah Ya, kepada saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Ini membicarakan siapa nih? Adukanlah ibumu. Ini apa ini? Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Berarti Tuhan dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ini membicarakan siapa, Bu? Lah, itu Tuhan punya istri. Kata Anda kan tadi, ya saya sepakat dengan Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan itu, mohon maaf ya, berhubungan dengan Maria, terus lahirlah Yesus. Begitu kan? Karena menurut Anda, anak Yesus itu punya papa. Papanya di surga, astaga naga papa di surga kan? Nah, papanya di surga, berarti Tuhan ya, papanya Yesus. Ya, berarti Anda sepakat dengan saya bahwa Yesus itu hasil hubungan badan antara papa dengan Maria. Ini ayatnya Maria mana? Ketawa, kita lagi sama Maria mana? Ini membicarakan siapa? Ini bicarakan siapa? Ini Hosea di kitab apa? Hosea ini kitab apa? Loh, kok Anda nanya-nanya saya? Bukankah Anda si Laskar Kristus, wanita Kristus, pemberani yang harus mengalahkan muslimah? Ya udah. Bentar, saya mau ambil minum dulu untuk anak saya. Bentar. Aduh, ini orang ini gak jelas banget. Mau ngomongin Maria. Katanya Anda kan dijamah Tuhan. Jelaskan dong, jelaskan. Nah, Hosea ini saya kasih tahu, Bu ya. Hosea ini perjanjian lama. Jadi Maria belum datang. Kalau Ibu misalnya membicarakan Yesus ini hadir. Berarti Maria lah istrinya Bapak. Maria istrinya Bapak. Gimana ya? Kalau misalnya Firman jadi manusia memakai rahim Maria, Ibu setuju nggak? Firman menjadi manusia. Kapan Yesus mengatakan kalau dia adalah Firman yang menjelma jadi manusia? Itu kata muridnya, Bu. Muridnya kepada siapa itu? Kapan dia mengatakan kepada muridnya? Mana dalil? Penjelasan? Pada saat Yesus hidup, saksi matanya itu siapa kalau bukan muridnya, Bu? Yesus kan punya murid. Ya. Gimana saya bisa percaya, Mbak, kalau seandainya di kitab Anda tuh banyak kontradiksi, ayat yang tambahin. Jadi saya harus detail dong percayanya. Bagaimana saya yakin bahwa itu benar-benar dari Yesus, bukan diada-adain. Ibu mau yang ini yang mana? Mau yang mana? Mau minta ayat yang mana? Sini saya kasih. Yang mana? Ini sudah semua di tentang saya cuma nanya di mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Firman yang menjelma.
firman yang menjelma itu bukan dia yang mengatakan sendiri, Bu, tetapi muridnya harus Oh, mengatakan. gitu. Oh, nggak suka? Oh, Nggak berarti setuju? nggak ada. Bukan Oh, nggak nggak setuju. setuju. Saya gini, kalau ada katanya Anda pengikut Kristus, Kristen. Kalau pengikut Kristus kan pengikut Yesus. Tapi Yesus Ya. nggak ngajarin, kenapa Anda Ibu percaya gitu tahu kan? nggak? lucu. Yohanes siapa? Yohanes siapa lu? Masa Yohanes Emang yang lebih- menulis kitab itu Yohanes apa, Mbak? Ini mah kamu pikir Yohanes siapa? Emang Yohanes siapa? Pembaptis. Ya emang Yohanes apa? Coba, Yohanes kan banyak. Ada Yohanes Gini. Zebedius, Yohanes Pembaptis, Yohanes yang dipanggil Markus. Yohanes siapa yang membuat kitab itu? Begini Bu ya. Yesus itu punya murid ya. Ke-12 murid salah satunya Yudas, dan Yudas itu sudah berkhianat. Tapi Tuhan menggantikannya Rasul yang baru, yaitu Paulus. Paulus adalah seorang penjahat kakap yang luar biasa. Tetapi di jamah Tuhan Yesus, seperti kayak saya begini, di jamah Tuhan, terus dia dicelikkan matanya, lalu bisa melihat kebenaran bahwa ternyata Yesuslah itu Tuhan. Seperti itu, Ibu ya. Jadi jangan. Saya bukan nanya itu, saya nanya di mana Anda tahu kalau yang menulis kitab itu adalah Yohanes muridnya Yesus gitu loh. Pertanyaan saya nggak nanya Paulus loh, apa urusannya sama Paulus? Kok Anda jawab Paulus? Maksudnya yang menulis Injil menurut Ibu siapa? Yang menulis Injil? Memangnya Anda tahu siapa penulis Injil? Katanya Yohanes Zebedius. Mana buktinya kalau itu Yohanes Zebedius yang menulisnya? Saya tanya, Bu, gini aja deh, Bu. Ibu menolak Injil. Nah, saya tanya, proses kitab Injil yang bikin siapa? Menolak Injil yang mana nih? Injil yang mana dulu nih? Injil yang mana emangnya? Ibu setahunya Injilnya mana? Kalau enggak, ya, emang ada Injil Yesus. Injil Yesus ada nggak? Loh, emang Injil Yesus ada, Bu? Injil Yesus itu kayak apa? Ya nggak ada kan? Injil Yesus nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Yang bawa Injil siapa? Yang bawa Injil siapa? Apa? Yang bawa kabar baik siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yesus, Yohanes, Paulus, atau siapa? Kabar baiknya itu siapa? Yang membawanya siapa? Nah, kabar baiknya dulu siapa? Ibu tahu nggak? Oke, berarti ada orang yang melihat kejadian tentang Yesus lalu mengabarkannya. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu benar-benar orang itu yang menyaksikan, dia yang menulis? Mana bukti-buktinya? Oke, kalau begitu, gini aja Bu. Kalau seandainya Injil ini nggak dipercaya, kenapa dibenarkan sama Allah, Bu? Mana yang dibenarkan Allah? Bukan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Barnabas. Sorry. Oke. Berarti ini bukan Injil. Jangan lari dulu. Saya minta di mana Injil Yesus, karena Yesus yang membawa kabar baik. Kemudian yang kedua adalah siapa penulis kitab Yohanes. Jangan lari dulu. Menurut dari Ibu itu banyak yang mental deh. Injil itu apa? Injil itu apa menurut Ibu? Injil berasal dari kata Evangelion yang adalah kabar baik. Kabar baiknya yang memberi kabar kan Yesus. Kabar baik ini sudah berubah kitab apa belum? Kok berubah kitab? Emang Yesus bawa kitab nenteng kemana-mana gitu? Bagus, itu pinter, baru saya kasih tahu. Terus supaya Ibu tahu. Jadi ketika Yesus mengabarkan Injil, gini, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis pada saat itu? Siapa sampaikan? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan Yesus siapa? yang menyampaikan. Yesus yang menyampaikan. Berarti itulah firman yang menjadi manusia, makanya dia berfirman. Jadi firman menerima firman lagi. Firman menerima firman lagi. Firman menjelma terus dia menerima. Gimana? Loh, Anda baca di kitab Anda, segala firman yang kau berikan, dengar dulu dalilnya. Firman itu jadi manusia, Bu. Bukan jadi kalau gitu kenapa? Segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Artinya firman yang menjelma menerima firman lagi. Karena dalilnya gitu. Segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Udah selesai, Bu? Ya. BTW siapa penulis kitab Yohanes? Jawab dulu, saya mau ini aja deh. Saya nggak mau banyak-banyak. Siapa penulis kitab Yohanes? Udah itu aja. Penulis kitab Yohanes sendiri, Bu, menulis, Bu. Buktinya apa? Loh, kok buktinya apa? Para murid itu menulis ya, tetapi dirangkumkan oleh Markus dengan Lukas. Markus dan Lukas itu menyelidiki dan menyatukan musab-musab yang sudah tertulis oleh rasul-rasul yang lain. Misalnya kayak Yohanes, Matius, Petrus, lalu disatukan. Oh, berarti hasil penyelidikan. Dikanonisasikan. Kok hasil penyelidikan? Bukan cuma hanya menyelidiki. Tadi Anda yang bilang kok. Ya, Anda yang bilang. Murid menyelidiki. Ibu mau dijelasin nggak? Ibu mau dijelasin nggak? Ya, silakan. Kalau gitu Ibu jelasin. Pertanyaan saya singkat, siapa penulisnya? Saya udah kasih tahu bahwa siapa? Penulisnya itu adalah Yohanes. Mana buktinya? Petrus. Ibu, mana buktinya? Tertulis ini apa? Oke, baca penutup kitab Yohanes Anda. Baca paling akhir penutupnya. Oke. Yang mana, Bu?
Yohanes yang mana? Paling akhir penutupnya. Yohanes paling akhir penutup. Oke. Yang ini Yohanes 21. Oke. Yang mana, Bu? Bentar. Yang paling akhir. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu dialah itu siapa? Dialah murid Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dialah murid yang menceritakan siapa dulu? Dilihat konteksnya, dilihat. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, ini bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi ini membicarakan tentang orang lain. Petrus. Siapa? Dia membicarakan Petrus. Dialah. Oke. Ya, dia penutupnya memberi kesaksian. Dialah murid yang memberi. Mana Petrusnya di mana? Nih, di atas nih, Bu. Nih, mana? Ketika Petrus berpaling, dan ini dituliskan nih tentang Petrus. Oke, sungguh saya baca. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan juga berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggi hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian. Ini kan penutup kitab Anda. Lalu di mana di situ dialah murid itu merujuk kepada Petrus? Ini, Bu, baca. Ini kan penutup kitab Yohanes. Dibaca kalau yang menulis kitab Yohanes, karena di dalam awal kitab Yohanes lah yang banyak bersaksi, katanya menjadi saksinya. Tapi kenapa justru ada orang ketiga? Dialah murid yang menjadi saksi dan yang menuliskannya. Berarti ini tulisan Petrus. Yohanes, Petrus, lalu si Matius, ya, itu semuanya mereka berkesinambungan. Mereka berkesaksian satu sama lain. Seperti itu, Bu. Saya tanya kitab ini, Yohanes ini yang nulis siapa? Petrus. Ini Yohanes yang nulis, Bu. Ini Yohanes. Ya, Yohanes di situ merujuk kepada di mana di situ bahwa Yohanes mengatakan bahwa yang menuliskan kitab itu siapa? Kepada Yohanes, di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bentar, di sini di agak-agak ditekan ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah sarapanlah." Kata
Tidak ada antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, intinya dari kesemua tadi, kalau kita baca, Yohanes telah mencatat tentang perjumpaan para muridnya Yesus. Begitu loh. Jadi ya. yang menulis kitab ini siapa? Yohanes, Ibu. Itu kan ada kata penutupnya. Yang Anda baca, yang Yohanes 21, 24, 25 itu kata penutup. Bukan, tidak ada kaitannya dengan cerita Petrus ini, di atas. 25. Itu perikopnya. Ini perikopnya dia menceritakan tadi yang kita baca tadi, begitu loh, Bu. Dia menceritakan yang dibaca tadi. Itu terserah lah, nggak ada korelasinya. Saya bertanya, kalau Anda mau membuktikan bahwa Yohaneslah yang menulis kitab ini, maka di kata penutup kitab ini, ingat ya, di kata penutupnya, ini nggak ada kaitannya dengan pernyataan di atas. Ini kata penutup. Saya bacanya begitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus selesai dituliskan dulu. Ini Yohanes, ini Yohanes. Penutupnya 25, Bu, penutupnya. 24 dan 25. Perikopnya di aplikasi Bible yang saya baca, itu kata penutupnya 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang mengatakan dia ini siapa? Dan si dia ini siapa? Gini, Bu, ya. Ini kan muridnya Yesus ini kan banyak, ya. Satu sama lain itu berkesinambungan. Dia yang menceritakan, dia yang menuliskan, apa lain sebagainya. Ini dia menceritakan si Petrus. Iya, siapa? Dia itu siapa? Si Petrus, Bu. Tadi kan udah ditulis di atas. Oh, jadi yang nulis kitab Yohanes Petrus. Bukan, dia menceritakan seorang Petrus. Begitu, ini kata penutup loh. Kok ada kaitannya sama Petrus? Ini karena lucu. Anda nggak gimana sih? Ada ini kok maksa? Ini kata penutup. Nih, ini Bible-nya. Kata penutup. Ayat 25-nya nggak dibaca? Oh, nggak dibaca, Bu? Iya, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Iya, dia dengar dulu. Dialah murid yang banyak nih. Dialah yang tadi di sini kita udah baca, itu adalah Petrus. Begitu, Bu. Oh, berarti Yohanes menuliskan kisah Petrus gitu. Maksudnya Yohanes ini menuliskan Petrus yang cerita Yohanes langsung kita lagi gitu. Dibaca tadi. Konteksnya kita lagi membaca. Kita lagi ngebaca tadi. Iya, makanya saya tanya. Berarti Petrus itu memberikan kepada Yohanes gitu. Ini ceritanya nih, Bu, nih ya. Ini makanya baca. Iya, saya tanya poinnya aja. Nggak usah berlebar. Udah dijelasin, Ibu mau jawaban apa? Saya mau menyimpulkan. Saya mau menyimpulkan apakah benar bahwa Yohanes itu menyalin pernyataan Petrus. Aduh, ini orang ini nggak jelas banget. Loh, saya nanya gimana sih? Saya nanya, apakah kan Anda yang bilang? Saya udah kan jawab, itu kan Ibu nggak mau. Saya udah jawab, Ibu nggak mau. Saya kasih tahu. Mana Anda nggak jawab? Anda nggak memastikan kok. Anda cuma baca ayat dari atas, saya baca lagi. Jangan nyocos terus. Saya kasih tahu, ini yang menulis adalah Yohanes. Dia telah menceritakan tentang banyak nih. Muridnya banyak tadi di sini, tetapi dia memberikan apa tadi, memfokuskan tentang siapa yang dituju, yang dimaksud tadi. Orang yang dimaksud tadi kita sudah baca dari atas. Kalau enggak, Ibu baca semua dulu dari atas ya. Ulang lagi kalau gitu, Ibu baca sendiri dah. Itu kan nggak ada kaitannya dengan di atas. Itu semua kata penutup. Kalau semua kata ada. Oh, berarti Anda mau mencatatkan perikopnya. Kalau baca kitab nggak boleh nyomot satu ayat, nggak boleh, harus dibaca semua supaya bisa paham. Ini yang dibicarakan tadi siapa? Ini kan Yesus. Oh, berarti kata-kata penutup tadi. Itu enggak, bukan. Anda kalau membuat sebuah buku, kalau ada kata penutupnya, ada kaitannya lagi dengan semua yang di atas katanya perikop-perikopan itu. Padahal itu jelas-jelas kata penutup 24, 25 itu adalah kata penutup. Itu tertulis loh. Saya membaca di Bible aplikasi saya ini adalah Yohanes menceritakan nih banyak teman-temannya tadi di sini ya. Tadi itu dari atas kita baca sampai berindil ngebacanya, ya kan? Ya, sekalian aja dari Yohanes 1 baca, kan banyak tuh, ada Yohanes Pembaptis diceritain. Oke. Ibu ini mau apa? Mau ringkasnya mau gimana? Ibu mau bilang. Saya mau membuktikan kepada Anda kitab siapa yang paling benar, kitab kamu atau kitab saya. Sekarang gini, saya tanya, Hawarion yang Ibu maksud itu siapa? Hawarion Yesus. Siapa? Enggak dituliskan namanya? Enggak dituliskan namanya. Kenapa? Berarti enggak jelas dong. Siapa penulis Injil? Ya, enggak penting buat kami. Yang penting bagi kami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak penting juga. Berarti bagaimana? Loh, kok bahaya? Emang apa kaitannya dengan agama kami?